Dewi tumbuh dalam keluarga sederhana yang penuh kasih sayang. Sejak kecil, ia selalu diajarkan untuk menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Saat bertemu dengan Bayu, seorang pria tampan dari keluarga terpandang, Dewi merasa seperti hidup dalam dongeng. Bayu meminangnya dengan janji-janji manis tentang masa depan bahagia. Pernikahan mereka awalnya berjalan harmonis. Dewi adalah istri yang setia dan penuh kasih, selalu mendukung Bayu dalam karir dan kehidupannya. Namun, seiring waktu, kebahagiaan itu mulai terkikis. Setahun berlalu, lalu 2 tahun, tetapi Dewi belum juga hamil awalnya. Bayu bersikap sabar. Ia berkata bahwa mereka hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Namun, keluarganya tidak berpikir demikian. Ibu mertua Dewi, seorang wanita yang sangat menjunjung garis keturunan, mulai menunjukkan ketidaksukaannya. Keluarga kami butuh penerus. Kalau Dewi tidak bisa memberikan itu, untuk apa dipertahankan? Ucapnya suatu malam kepada Bayu. Bisikan-bisikan tajam itu semakin menjadi. Setiap kali ada acara keluarga, Dewi selalu menjadi bahan gunjingan. Sepupu-sepupu Bayu yang sudah memiliki anak seringkali berbisik di belakangnya, bahkan terang-terangan meremehkannya. Percuma cantik kalau mandul. Celetuk salah satu iparnya dengan nada mengejek, Dewi mulai merasa tertekan. Ia mencoba mengajak Bayu untuk melakukan pemeriksaan medis bersama, tapi suaminya selalu menolak. Aku yakin ini bukan salahku. Keluarga kami tidak ada riwayat seperti itu, ucap Bayu dengan angkuh. Dewi akhirnya pergi sendiri ke dokter. Hasilnya mengejutkan, tidak ada masalah dalam tubuhnya. Dokter bahkan mengatakan bahwa ia sehat dan memiliki peluang besar untuk hamil. Namun, ketika ia membawa hasil itu pulang, Bayu dan keluarganya menolak mempercayainya. Mungkin dokternya salah. Atau mungkin kamu yang sengaja mengada-ada, seru ibu mertuanya dengan kasar pada suatu malam. Setelah perdebatan panjang, puncaknya pun tiba. Bayu, yang sudah terpengaruh oleh keluarganya, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan hati Dewi. Aku tidak bisa terus bersamamu. Aku butuh istri yang bisa memberiku keturunan. Mulai sekarang, kita bercerai. Dewi terpaku. Air matanya mengalir deras. Ia tidak pernah menyangka pria yang dulu berjanji mencintainya seumur hidup kini dengan mudahnya membuangnya. Tanpa diberi kesempatan untuk berbicara, Dewi diusir dari rumah mertuanya. Hanya dengan satu koper kecil dan hati yang hancur, ia melangkah pergi dari kehidupan yang selama ini ia perjuangkan. Di balik punggungnya, suara ejekan dari keluarga Bayu masih terdengar, menghujam jiwanya seperti pisau. Saat itu, Dewi berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari, ia akan membuktikan bahwa mereka salah. Dewi meninggalkan rumah mertuanya dengan hati hancur. Malam itu, ia berjalan tanpa arah, hanya ditemani tangis yang tak bisa dibendung. Hujan turun, menyamarkan air matanya yang terus mengalir. Tidak ada tempat yang bisa ia tuju, karena selama ini ia telah memberikan seluruh hidupnya untuk rumah tangga yang kini hancur begitu saja. Dengan sisa tenaga dan keberanian, Dewi menghubungi sahabatnya, Lita, yang langsung membukakan pintu rumahnya. Di sanalah Dewi menghabiskan beberapa bulan pertama setelah perceraiannya. Lita terus menyemangatinya agar bangkit ini bukan akhir. Dewi, kamu lebih kuat dari yang mereka kira, ujar Lita sambil menggenggam tangan sahabatnya. Dewi mulai membangun kembali hidupnya. Ia fokus pada karirnya yang dulu sempat terhenti karena pernikahan. Ia bekerja keras, mengikuti pelatihan, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di kota lain. Beberapa bulan setelah perceraiannya, Dewi memberanikan diri untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut. Hasilnya tetap sama, ia sehat dan subur. Kenyataan ini menamparnya lagi, mengingat betapa tidak adilnya tuduhan yang diterimanya dari mantan suami dan keluarganya. Hidup terus berjalan. Dalam perjalanan karirnya, Dewi bertemu dengan Reza, seorang pria yang berbeda dari Bayu. Reza bukan hanya tampan dan mapan, tetapi juga lembut dan penuh perhatian. Ia melihat Dewi bukan hanya sebagai wanita, tetapi sebagai individu yang berharga. Lambat laun, hati Dewi yang terluka mulai sembuh. Reza tidak terburu-buru, ia memberikan ruang bagi Dewi untuk membangun kepercayaan kembali. Hingga akhirnya, setelah beberapa tahun menjalin hubungan, mereka menikah dalam sebuah pernikahan sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Tak lama setelah menikah, Dewi mendapatkan anugerah yang paling ia nantikan, ia hamil. Tangisnya pecah saat melihat 2 garis merah di alat tes kehamilan. Rasa bahagia bercampur dengan luka lama yang kini terasa seperti bukti bahwa ia bukan wanita yang gagal. Waktu berlalu,
Dewi melahirkan anak pertamanya, disusul 2 anak lagi dalam beberapa tahun ke depan. Kini, ia adalah seorang ibu dari 3 anak yang sehat dan cerdas. Kehidupannya lengkap, penuh cinta, dan jauh dari bayangan masa lalunya yang kelam. Namun, takdir mempertemukannya kembali dengan masa lalu. Suatu hari, Dewi harus kembali ke kota asalnya untuk menghadiri seminar bisnis. Ia membawa serta anak-anaknya. Saat berjalan di sebuah pusat perbelanjaan, ia mendengar suara yang sudah lama tak ia dengar, suara mantan ibu mertuanya. Astaga, Dewi! Dewi berbalik, melihat wanita yang dulu mengusirnya dengan penuh hinaan kini berdiri di depannya dengan mata melebar. Ibu mertuanya menatap anak-anak Dewi dengan ekspresi tak percaya. "Kamu punya anak?" Suaranya gemetar. Dewi tersenyum tipis, mengangguk sambil menggandeng tangan ketiga anaknya. Tak lama setelah pertemuan itu, kabar tentang Dewi dan ketiga anaknya menyebar ke seluruh keluarga mantan suaminya, termasuk ke telinga Bayu. Bayu yang dulu dengan angkuh menceraikannya, kini merasa tertampar dengan kenyataan bahwa Dewi ternyata bisa memiliki anak. Tak butuh waktu lama, Bayu mencari cara untuk menemui Dewi. Ada banyak pertanyaan di kepalanya, tetapi yang paling besar adalah, apakah ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya? Pertemuan dengan mantan ibu mertuanya menjadi awal dari sebuah badai yang kembali datang dalam hidup Dewi. Kabar bahwa ia telah memiliki 3 anak tersebar dengan cepat, dan dalam waktu singkat, Bayu mengetahui semuanya. Bayu tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Wanita yang dulu ia campakan dengan hinaan sebagai mandul, kini menjadi ibu dari 3 anak yang sehat dan rupawan. Ia merasa ada yang tidak beres. Ini tidak mungkin. Mungkin anak-anak itu bukan anak kandung Dewi? Atau mungkin ada sesuatu yang ia tidak tahu. Didorong oleh rasa penasaran dan ego yang terluka, Bayu mencari cara untuk bertemu dengan Dewi. Setelah mencari tahu, akhirnya ia menemukan nomor teleponnya dan mengirim pesan singkat, "Dewi, kita perlu bicara." Dewi terkejut menerima pesan itu. Awalnya, ia ragu untuk membalas. Tetapi kemudian ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan semuanya. Dengan hati-hati, ia mengatur pertemuan di sebuah kafe, tempat yang cukup ramai agar ia merasa aman. Ketika hari pertemuan tiba, Bayu datang lebih awal. Saat Dewi masuk ke dalam kafe, Bayu langsung menatapnya. Ia terlihat lebih matang, lebih anggun, dan lebih percaya diri dibanding terakhir kali mereka bertemu. Dewi duduk dengan tenang di hadapannya, menunggu Bayu membuka pembicaraan. "Kamu benar-benar punya anak?" Bayu bertanya, suaranya sedikit bergetar. Dewi mengangkat alisnya. "Apa itu tidak terlihat jelas?" Jawabnya sambil tersenyum tipis. Bayu menarik napas dalam-dalam. "Jadi, selama ini bukan kamu yang bermasalah." Dewi menatapnya tajam, hatinya bergejolak, tetapi ia tetap berusaha tenang. "Aku sudah tahu itu sejak dulu, Bayu. Aku sudah melakukan pemeriksaan sebelum kita bercerai. Aku sehat dan subur. Kamu saja yang tidak mau percaya." Bayu terdiam. Kenyataan itu menghantamnya seperti gelombang besar. Selama ini, ia telah hidup dalam kebohongan yang diciptakan oleh egonya dan keluarganya. "Apa mungkin aku yang..." Bayu tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. "Kalau kamu ingin tahu, kenapa tidak periksa saja?" Dewi memotong dengan nada tajam. "Tapi sekarang itu bukan urusanku lagi. Aku sudah bahagia dengan keluargaku. Aku punya suami yang mencintaiku dan anak-anak yang melengkapi hidupku." Bayu menunduk. Ia tidak pernah merasa sehancur ini sebelumnya. Dulu, ia yang mengusir Dewi dari hidupnya dengan sombong, berpikir bahwa ia bisa mendapatkan wanita lain yang lebih baik. Tetapi sekarang, wanita yang ia hina telah membuktikan bahwa ia berharga, sementara ia sendiri masih terjebak dalam kesalahan masa lalunya. Seolah keadaan belum cukup buruk, Ibu Bayu tiba-tiba datang, wajahnya penuh penyesalan. "Dewi, maafkan kami," katanya dengan suara bergetar. "Kami salah menuduhmu. Tolong beri Bayu kesempatan kedua." Dewi menatap wanita itu, wanita yang dulu tanpa ragu mengusirnya seperti sampah. Kini, ia berdiri di depannya dengan wajah penuh harap. Dewi menghela napas dan menatap mereka dengan penuh keyakinan. "Kesempatan kedua? Untuk apa?" Ia tersenyum. Tetapi kali ini bukan senyum penuh rasa sakit, melainkan senyum kemenangan. "Aku tidak butuh kesempatan kedua. Aku sudah menang. Aku sudah mendapatkan kebahagiaan yang dulu kalian rampas dariku." Dengan tenang, Dewi berdiri, mengambil tasnya, dan melangkah pergi. Bayu hanya bisa menatap kepergiannya dengan hati penuh penyesalan. Ia ingin mengatakan sesuatu,
Tetapi tidak ada kata yang cukup kuat untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Dewi tidak lagi menoleh ke belakang. Baginya, pertemuan ini bukanlah awal dari rekonsiliasi. Ini adalah akhir dari bab yang telah lama tertutup. Kini, ia hanya ingin melanjutkan hidupnya dengan orang-orang yang benar-benar mencintainya. Setelah pertemuannya dengan Bayu dan ibu mertuanya, Dewi merasa lega. Ia telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Namun, Bayu tidak menyerah begitu saja. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Bayu menghubunginya lagi. Kali ini, ia tidak hanya ingin meminta maaf, tetapi juga ingin memperbaiki semuanya. Dewi, aku ingin bicara sekali lagi. Aku tahu aku telah menyakitimu, dan aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku ingin menebus kesalahanku. Bisa kita bertemu? Dewi membaca pesan itu dan menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Bayu sekarang dipenuhi rasa penyesalan. Namun, bagi Dewi, semuanya sudah terlambat. Ia telah melewati banyak luka, dan kini ia telah bahagia dengan keluarganya. Namun, tanpa ia duga, Bayu datang langsung ke rumahnya. Saat itu, Dewi sedang bermain dengan anak-anaknya di halaman depan. Ketika ia melihat sosok pria itu berdiri di depan gerbang, hatinya sedikit bergetar, bukan karena masih ada perasaan, tetapi karena ini adalah bagian dari masa lalunya yang ia kira sudah benar-benar selesai. Bayu berdiri dengan wajah yang terlihat lelah, matanya penuh penyesalan. Anak-anakmu, mereka sangat mirip denganmu, katanya lirih. Dewi menatapnya tanpa ekspresi. Ya, mereka anak-anakku. Mereka adalah bukti bahwa aku bukan seperti yang kalian tuduh dulu. Bayu menghela napas panjang. Dewi, aku menyesal. Aku terlalu bodoh untuk tidak mempercayaimu dulu. Aku terlalu sombong untuk mengakui bahwa mungkin akulah yang bermasalah. Aku kehilangan segalanya karena egoku sendiri. Dewi menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas. Bayu, penyesalanmu tidak bisa mengubah masa lalu. Aku telah melewati titik terendah dalam hidupku karena perlakuanmu dan keluargamu. Tapi aku bangkit. Aku menemukan cinta yang lebih baik, dan aku memiliki keluarga yang luar biasa. Aku tidak butuh permintaan maafmu untuk merasa utuh. Bayu menundukkan kepalanya, sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua sudah terlambat. Saat itu, pintu rumah terbuka, dan seorang pria keluar, Reza. Ia berjalan menghampiri Dewi dan merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Sayang, ada apa? Tanya Reza lembut, lalu melirik ke arah Bayu. Dewi tersenyum, merasa nyaman dalam pelukan suaminya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawabnya santai. Melihat pemandangan itu, Bayu merasa hatinya semakin hancur. Wanita yang dulu ia remehkan kini memiliki pria yang jauh lebih baik darinya, yang benar-benar mencintai dan menghargainya. Dewi menatap Bayu untuk terakhir kalinya. Aku harap kamu bisa menemukan kedamaian dalam hidupmu, Bayu. Tapi aku sudah menemukan milikku. Dengan kata-kata itu, Dewi menggandeng tangan Reza dan mengajak anak-anaknya masuk ke dalam rumah. Bayu hanya bisa berdiri di sana, menatap mereka pergi, menyadari bahwa ini adalah akhir dari semuanya. Ia kehilangan wanita terbaik yang pernah ada dalam hidupnya, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubahnya. Sementara itu, di dalam rumah, Dewi tersenyum bahagia. Ia telah melewati begitu banyak luka, tetapi pada akhirnya, ia menang. Bukan dengan balas dendam, tetapi dengan membuktikan bahwa kebahagiaannya adalah kemenangan terbesar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dewi merasa benar-benar bebas.